Halo, jumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 11 ya. Nah, rute perjalanan ini tentang kaidah pencacahan ya, nanti ada peluangnya juga. Nah, rute perjalanan dari kota A ke kota C melalui B seperti tergambar. Nah, dari A ke B ada 4 pilihan, B ke C. Nah, ada yang berbeda dari biasanya mungkin yang ada di buku ya. Nah, jika seseorang melakukan perjalanan dari kota A ke kota C melalui B dan kembali lagi dari A ke A ya. Nah, menggunakan rute yang berbeda saat berangkat sama pulang itu beda ya. Nah, maka ada berapa banyak cara yang mungkin dilakukan. Ini. Nah, kita rinci dulu aja dari A ke B ini saat berangkat, kemudian dari B ke C berangkat ya, pas balik dari C ke B, nah kemudian balik lagi dari B ke A. Nah ya, coba dari A ke B. A ke B seseorang bisa memilih satu dari 4 jalur yang ada, maka ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan dikalikan karena di dan hubungannya ya, jadi AB dan BC gitu ya. Nah dari B ke C ini ada 2 pilihan, ada ke atas 2 jalur, kalau ke bawah ada 3 jalur ya. Ini gampangannya mungkin kalau di Jawa itu ada jalur utara, jalur selatan ya. Nah gitu. Nah ini jadi kalau lewat atas ada 2 jalur, bawah ada 3 jalur. Nah kan berbeda pengaruhnya ketika kembali juga sama beda. Nah mending ini dipisah. Misalnya kita ambil dulu yang lewat atas, maka ada berapa pilihan? Ada 2 pilihan. Nah pas kembali ya, pas kembali itu lewat mana? Ya bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Kalau lewat atas tentunya kan tadi sudah dia pakai satu, tinggal satu pilihan karena pas balik harus berbeda. Nah kalau lewat bawah masih utuh 3. Nah maka 3 terus dia akan ditambah karena atau ya, hubungannya atas atau bawah ya gitu. Tapi kalau ini AB dan BC ya gitu. Nah ini terus dari B ke A tadi kan ada 4 jalur sudah dipakai satu ya untuk berangkat, pas pulangnya tinggal 3 pilihan gitu ya. Nah, ada berapa ini? Ada 8 kali 4 kali 3, jadi 8 kali berapa? 12, berarti berapa? 96 ya. Nah sekarang ulangi lagi, A ke B itu ada 4 pas berangkat ya, B ke C itu ada, tadi kan lewat atas, sekarang B ke C nya lewat bawah, jadi ada 3 pilihan dikalikan. Nah pas balik itu berarti lewat atas sama lewat bawah kan beda. Kalau lewat atas itu ada 2 pilihan karena belum dipakai. Lewat bawah ada 3, tapi kan yang satu sudah dipakai, maka tinggal 2 lagi karena pas berangkat sama pas pulang tidak boleh sama. Nah dari B ke A ada 4 sudah dipakai satu, tinggal 3 ya. Nah ada berapa ini seluruhnya? 12 dikali berapa nih, 4 kali 3 ya, 12, berarti apa? 144. Nah, tinggal dijumlah. Kenapa jumlah? Kan ini atau hubungannya gitu ya. Jadi berapa nih? 10 10 14 2 240. Jawabannya D gitu ya. Nah terus yang nomor 12 12 itu begini. Jadi seseorang siswa diminta mengerjakan 10 soal dari 12 soal yang tersedia. Jika soal nomor prima ganjil wajib dikerjakan, maka banyak cara pemilihan soal yang mungkin terjadi, ada berapa? Nah ini aja, hitung aja, kan cuma 12 nomor ya, tulis saja nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, terus lagi 9, 10, 11, dan 12. Nah sekarang gini, kalau hanya kalimatnya sampai dengan di sini saja, bahwa disuruh mengerjakan 10 nomor dari 12 nomor, itu gampang, kombinasi 12C10. Tapi kan ini ada syarat bahwa soal nomor prima ganjil harus dikerjakan. Nah prima ganjil berarti yang mana? Prima yang ganjil, ini satu bukan prima, 2 prima tapi genap. Nah 3 prima yang ganjil, ini prima yang ganjil, ini juga prima ganjil ya, dan 11. Jadi siswa itu sudah dapat berapa nomor? 1, 2, 3, 4. Nah totalnya berapa? 10 nomor kan ya, 10 nomor, maka kurang 6 lagi. Jadi Pak, dia mengambil 6 dari berapa sisanya? Dari 12 soal sudah diambil 4, tinggal 8. Dari 8 soal itu diambil 6 lagi. Nah ngambilnya bagaimana? Bukan permutasi tapi kombinasi, karena tidak ada pembeda antar soal sama yang lain selain nomor ya gitu. Jadi siswa ngambilnya nomor 2 sama 4 dengan 4 sama 2 sama aja, maka kombinasi ya, kombinasi. Jadi sisa soal yang tersedia yang bisa dipilih ada 8 pilihan, tapi ngambilnya berapa? Di 8 itu diambil hanya 6 saja karena sudah ada 4, sehingga untuk 10 kurang 6 ya. Nah ingat kembali rumusnya, kombinasi
Yang di atas 8 faktorial, yang di bawah berarti apa? 8 kurangi 6 faktorial sama 2, kan berapa? 6 faktorial ya, gitu. Kemudian tinggal dihitung saja. Ini menjadi sama dengan bawahnya dulu ya. 8 kurangi 6 itu kan berapa? 2 faktorial atau 2 saja. 6 faktorial. Nah, 8 faktorialnya dijabarkan jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ini coret. Ini sama juga coret. Jadi 4 kali 7 berarti 28. Ada 28 cara pemilihan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 13-nya. 13 itu begini. Ada 5 laki-laki dan 4 perempuan sebagai calon ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2 ya. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 orang yang dibutuhkan. Ini dulu, pokoknya ini ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Terus nanti ada posisi ketua 1, kemudian ketua 2, terus ketua apa nih, sekretaris ya, terus lagi bendahara 1, dan ini ada lagi bendahara 2, gitu ya. Nah, terus peluang agar ketua dijabat oleh laki-laki, sekretaris dan bendahara dijabat oleh perempuan. Nah, ya lebih enak sih emang ngitung ruang sampel dulu. Ruang sampel itu apa? Banyaknya kejadian yang mungkin tanpa syarat. Nah, berarti apa? Pokoknya kan dari 9 orang ini ya, jadi seluruhnya ada 9 orang. 9 orang ini dipilih berapa? 5 orang sebagai pengurus. Siapapun yang kepilih, apapun jabatannya ya. Nah, itu namanya ruang sampel, jadi tanpa syarat ya itu. Nah, ruang sampelnya begini. Pakainya apa? Ruang sampelnya berarti pakainya apa kan, kalau apa ini kan apa ya? Jadi kan kalau ruang sampel kan tidak membedakan, hanya kan di sini ada namanya jabatan saja. Nah, berarti apa? Ada pembeda ya. Ada pembeda. Kalau ada pembeda berarti apa? Namanya permutasi, gitu ya. Nah, permutasi. Nah, permutasinya berarti apa? P diambil berapa? 5 ya. 5 jabatan dari berapa? 9 orang. Berarti kan ini sama dengan atasnya apa? 9 faktorial. Bawahnya apa? 9 kurangi 5. Berarti apa? 4 faktorial. Maka atasnya apa? Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, ini kan coret ya. Ini ruang sampelnya ya. Nah, sekarang gini, kita hitung banyaknya kejadian yang diminta. Ketua oleh laki-laki. Nah, berikan ini oleh laki-laki ya. Laki-laki. Kemudian sekretaris dan bendahara dijabat oleh perempuan. Ini semuanya oleh perempuan ya. Nah, jadi apa? Ketua 1 oleh laki-laki. Ada berapa laki-laki? Ada 5 kan? Maka kita bisa memilih 1 dari 5 sebagai ketua 1. Nah, ketua 2 sisanya. Berarti ada 4. Kan nggak mungkin ketua 1, ketua 2 dijabat orang yang sama ya. Itu ini laki-laki. Sekarang ini harus perempuan. Sekretaris ada 4 calon. Kita bisa memilih 1 dari 4. Nah, bendahara 1 tinggal 3 calon. Bendahara 2 tinggal 2 calon ya. Nah, seluruhnya ada berapa? Tinggal dikalikan. 20. Ini 12 kali 2 24, atau segini aja usah dikalikan. Pokoknya peluang yang diminta itu apa? Sama dengan, ini nggak tertulis ya kalimatnya, ini dulu yang di atasnya, kejadian yang dimungkin, yang kejadian yang diminta ya, gitu. 5 kali 4 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi ruang sampel, semua kejadian yang mungkin. Itu apa? 9, 8, 7, 6, dan 5. Jadi hindari menghitung kalau perlu. Kurangi mengalihkan, kalau bisa dibagi dulu ya. Nah, bagi dulu aja. Nih baginya, dan kita bagi, kita coret-coret aja. 5-nya hilang. Terus ini juga 6 hilang. Ini berapa? 8 sama ini 2 sama ini jadi 2. Nah, beli berapa nih? Tinggal 2/9 kali 2 kali berapa? 7 ya, gitu. Nah, ya ini kenapa kedua ya, gitu. Nah, ini kan langsung aja habis ya sebenarnya. 2 itu habis ya, gitu. Ini tadi dibagi berapa lupa saya ya, itu. Pokoknya ini sudah nggak ada 2-nya ya. Nah, kan sudah dicoret nih. Nggak pakai 2 sebenarnya, hapus dulu aja.
ya. Nah, ini berarti tadi tinggal berapa di atas, ada 2 saja, yang di bawah tinggal 9 sama 7. Jadi berapa? 2/63. Ini peluangnya 2/63. Oke ya, gitu. Terus yang nomor 14 itu begini saja ya. Nah, dalam keranjang satu ya, keranjang satu, ini keranjang satu, terdapat keranjang satu lah ya. Terdapat 5 bola merah dan 3 bola hijau, seluruhnya ada 8. Kemudian lagi dalam keranjang 2 terdapat 4 bola merah sama 2 bola hijau, seluruhnya ada berarti 6 gitu ya. Nah, dari masing-masing bola diambil 1 bola. Nah, diambil 1 bola, peluang terambilnya bola dari kedua kotak berwarna beda. Nah, peluangnya beda ini harus diterjemahkan ya. Nah, ini sama saja peluang kalau bola dari kotak pertama terambilnya merah dari kotak pertama, maka yang keduanya harus terambil bukan merah, jadi apa? Hijau, gitu ya. Nah, hubungannya apa? Dan ya, ini pakainya dan, gitu ya. Nah, atau ini ditambah merah pertamanya hijau pertamanya, maka yang kedua dan merah, gitu ya. Nah, sudah. Berapa peluangnya? Kalau ngambilnya satu nggak usah pakai kombinasi, langsung aja. Merah ada berapa merahnya? Ada 5. Dari berapa? Dari 8 pilihan ya. Nah, kotak kedua hijau ada 2 dari 6. Nah, atau ditambah ya. Hijau dari kotak pertama ada 3, nah, dari 8. Kemudian merah kotak kedua ada 4 dari 6 ya. Nah, ini kan 2 bisa coret, 4 juga bisa, tapi karena yang dicoret 2 jadi 3, ini pun yang coret 2 aja, dibagi 2, 2 dibagi 2 jadi 3. Kalau dibagi 2 lagi nanti ini penyebutnya tidak sama. Jadi berapa nih? 5/24 ditambah lagi 6/24 atau berapa? 11/24 ya. Nah, ini gitu ya. Nah, sudah. Nomor 15 ini topik yang berbeda, nanti tunggu pada penayangan edisi berikutnya. Oke.